Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Kita pada kali ini masih membahas tentang melestarikan nilai lokal melalui cerita rakyat di bagian 2. Di bagian 2 ini kita akan bahas membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen, kemudian mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Dalam membandingkan nilai kebahasaan, hikayat dan cerpen, yang pertama kita bahas tentang karakteristik. Jadi, cerita rakyat ini mempunyai karakteristik tersendiri atau keunikan tersendiri. Adapun karakteristik dari cerita rakyat, itu dia banyak menggunakan bahasa Melayu klasik. Ini karena dari latar belakang negara kita yang merupakan negara dengan kebangsaan Melayu. Kemudian menggunakan konjungsi pada awal kalimat, ya. Konjungsi ini adalah kata penghubung, ya. Tapi kata penghubung di sini dia berhubungan dengan waktu. Ini adalah contoh konjungsi. Di sini pada setiap awal kalimat pada cerpen itu banyak menggunakan konjungsi. Contohnya di sini maka, ini pada awal kalimat lagi ada maka, terus pada awal kalimat lagi ada maka. Ini adalah contoh konjungsi. Jadi dalam cerpen seringkali konjungsi itu disebut pada awal kalimat. Kemudian menggunakan kata arkais. Kata arkais ini dia bahasa pada ibaratnya kalau kita bahasa Melayu, tapi sampai sekarang digunakan tapi mempunyai makna yang hampir berbeda. Ya, di sini contohnya KKS-nya beroleh. Ini adalah bahasa-bahasa Melayu klasik. Terus artinya itu mendapat. Contoh adalah titah, itu kata perintah. Terus buluh itu arti di kamus adalah tanaman berumpun. Jadi yang ini merupakan kata arkais atau kata dari bahasa Melayu kuno. Kemudian membandingkan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Yang pertama, dalam membandingkan bahasa untuk cerpen, untuk hikayat atau cerpen itu banyak menggunakan majas, tapi untuk hikayat itu lebih banyak lagi menggunakan majas dibanding cerpen. Ya. Majas itu yaitu gaya bahasa atau perumpamaan. Di sini adalah contoh beberapa majas yang sering digunakan di dalam hikayat, yaitu majas antonomasia, metafora, hiperbola, perbandingan, dan majas simile. Ini adalah contoh penggunaan majas pada hikayat. Contoh pada hikayat si miskin. Si miskin ini merupakan majas antonomasia. Jadi si miskin di sini menggambarkan orang yang mungkin pakaiannya lusuh, lusuh, terus pribadinya kotor dan sebagainya, itu kita anggap sebagai si miskin. Jadi di sini majas perumpamaan bahwa si miskin itu dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Kemudian ada juga majas simile. Majas simile ini majas perbandingan, ya. Majas perbandingan. Contoh di sini seperti di Mamah Anjing. Seperti Mamah Anjing ini merupakan kayak tadi si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di Mamah Anjing. Berarti di sini mungkin dari cara pakaiannya yang sudah tidak layak dipakai dan sebagainya. Kemudian ya, seperti ini, ya, seperti warna bendera berjama senjata yang merebak dan dikibarkan sembunyi-sembunyi. Jadi kata seperti di sini, ini dia membandingkan dengan sesuatu, itu adalah majas simile. Penggunaan konjungsi ini adalah kata penghubung. Jadi kata penghubung di sini itu yang berhubungan dengan urutan waktu dan kejadian. Adapun konjungsi yang sering digunakan pada hikayat adalah ini: pada, sebelum, lalu, ketika, selanjutnya. Contoh ini, contoh konjungsinya. Kemudian setelah awal kalimat ada lagi, ya. Itu adalah contoh konjungsi yang sering digunakan. Jadi dalam hikayat itu seringkali menggunakan konjungsi pada awal kalimat. Beda dengan cerpen. Kalau cerpen itu jarang.
Membandingkan nilai dalam teks hikayat dan nilai cerpen. Oke, di sini ada dua perbandingan, ada kutipan hikayat dan kutipan cerpen. Kalau kita lihat di sini untuk kutipan hikayat itu ceritanya itu diceritakan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, di awalnya ada konjungsi, kemudian ini ada konjungsi lagi, ya. Terus kalau kita lihat bahasanya itu menggunakan bahasa Melayu klasik dan sebagainya, kita lihat perbandingannya. Kemudian pada penceritaannya tidak ada tanda petik karena di sini hikayat itu menceritakan, yang menceritakan itu orang lain. Ya, beda kalau cerpen di sini, ya. Jarang sekali di awalnya menggunakan konjungsi. Kalau kita lihat lebih banyak menggunakan tanda petik. Tanda petik ini menandakan kalau dirinya yang berbicara langsung, ya, itu. Jadi di sini kita lihat dari cara penulisan, gaya penulisannya juga udah berbeda. Itu perbandingan nilai dalam, kalau kita lihat nilainya juga di sini mungkin untuk nilai keagamaannya lebih agak tertera, nilai sosialnya di hikayat ini. Kalau mungkin di cerpen itu lebih secara tidak tertulis, secara lisan aja, ya, seperti itu, ya. Untuk gaya penulisannya juga berbeda. Oke, tugasnya bandingkan nilai yang terkandung dalam kutipan hikayat dan cerpen berikut, ya. Cerpen dan hikayatnya ada pada sebelah. Untuk tugas biasa, tugas dibuat buku catatan bahasa Indonesia, difoto dan diupload di link. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Selamat belajar.